kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Semoga orang, adik-adik kita pun yang masih belajar dan mahir nantinya, Mmm. Allah akan kumpulkan kita dengan malaikat yang mulia dan taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DNK TV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Bersama saya Dila, dan hari ini kita kedatangan abang kita, yaitu Abang Sepjeki Iswandi. Nah teman-teman, Abang Sepjeki ini merupakan seorang alumni UIN dengan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Nah Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, Dila, sehat? Sehat Bang, gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat, selalu tersenyum memberikan kebaikan kepada setiap orang. Harus ya Bang. Harus. Gimana nih Bang kabarnya Bang? Kesibukan Abang sekarang? Kesibukan, alhamdulillah aktivitas, Allah berikan izin kuliah lanjut S2, buka rumah Quran, dan sekarang freelance di salah satu stasiun televisi yang ada di Kota Padang. Nah, kan berkaca dari sebelumnya nih Bang, Abang pengalaman Abang sangat banyak yang Dila lihat ya Bang dari CV Bang, Nggak dari terlalu banyak sih. pengalaman tuh harus banyak kan Bang? Iya benar. Abang pernah jadi presenter ya Bang? Pernah jadi presenter, terus Abang pernah jadi operator ya Bang? Karena kehidupan itu harus ditimpa dengan pengalaman, Betul. dan pengalaman. Iya betul Bang. Terus Abang juga pernah nih Bang, Abang kan muda nih Bang, ganteng juga nih Bang. Masya Terus Allah. Abang pernah jadi aktor ya Bang? Aktor salah satu film ya Bang? Masih proses belajar menjadi aktor. Kebetulan dulu itu ada sutradara yang nawarkan, Jack bisa nggak jadi aktor ini? Kebetulan lombanya nasional se-Indonesia, dan nggak nyangka juara 1 se-Indonesia. Itu kita nggak nyangka, karena Belajar memang kata orang usaha itu nggak mengkhianati hasil. Iya benar sekali. Belajar langsung jadi juara 1 ya Bang? Ya, Se-Indonesia ya Bang? kebetulan rezeki dari Allah yang datang. Iya Bang. Terus yang istimewanya nih Bang, yang menarik sekali dan mungkin jarang kita lihat nih Bang, apalagi di zaman-zaman sekarang ya Bang. Abang kan muda nih Bang, bujang juga nih Bang. Terus Abang pendiri rumah itu ya Bang, rumah Quran gitu. Nah itu tuh Bang, terpikirkan sama Dila, kalau di zaman sekarang mungkin jarang orang untuk berkontribusi seperti itu Bang. Nah apa sih Bang alasan Bang alasan dibalik Abang mendirikan rumah Quran tuh Bang? Alasannya sederhana sih Dila. Gading itu terlihat, kalau orang dulu itu ketika gajah mati meninggalkan gading. Tapi kalau sekarang nggak tahu, mungkin gading itu yang dicari-cari orang, sehingga ketika gajah mati nggak ada lagi gading. Atau ketika orang meninggalkan nama, setidaknya kita semuanya akan pulang. Kita datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Betul. Setidaknya kita meninggalkan jejak kebaikan, walaupun kita belum baik. Betul. Tebarkan kebaikan semampu kita. Nah, ini salah satu ladang untuk meninggalkan jejak kebaikan, insya Allah. Semoga Allah ridho dan memberikan kemudahan di rumah Quran ini. Masya Allah, mulia sekali ya Bang. Nah, kan rumah Quran Abang nih bernama Al-Mahir ya Bang. Itu filosofinya gimana tuh Bang? Nah, sebenarnya kami buka dua orang karena memang itu pribadi. Dari dananya, konsepnya, pokoknya semua aspek itu kita 2 bulan berpikir tentang mau buka rumah Memang Quran. dari nol ya Bang? Iya benar sekali. Kita pikirkan kontrakannya, biaya yang lainnya semuanya. Karena semuanya memang berawal dari keinginan. Dari keinginan baru kita progres bagaimana rencana-rencana yang akan kita lakukan. Nah untuk nama itu, kenapa jadi Al-Mahir? Sebenarnya nama itu udah banyak catatan nama yang kami buat. List namanya ya Bang? Namanya. Tetapi kami melihat dari dalil. Apa dalilnya? Al-Mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi Al-Mahir itu memang dari hadis. Al-Mahir artinya kan pandai, pintar. Semoga orang-orang yang belajar di rumah Quran itu jadi mahir, jadi pintar, jadi pandai, jadi hebat. Dan semoga kata Rasulullah SAW, Al-Mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Semoga orang, adik-adik kita pun yang masih belajar dan mahir nantinya, Allah akan kumpulkan kita dengan malaikat yang mulia dan taat. Amin. Itu cita-citanya, insya Allah.
Iya itu mulia sekali Bang. Dan itu Bang, terpikirkan sama Dila motivasi Bang, untuk mendirikan rumah Quran itu Bang? Motivasi, Iya. baik motivasi, keinginan. Mhm. Ini sebenarnya dari diri sendiri, dari join dengan teman. Kita sebelum mau mendirikan itu kita cari teman dulu. Iya betul Bang. Cari teman, siapa sih yang cocok buat kita menjalankan program ini. Karena ini tantangannya berat nih, Dila. Iya. Apalagi Karena untuk mempertahankan juga ya Bang. iya, karena memulai itu memang susah gitu. Tetapi ada yang lebih susah daripada memulai, yaitu menjaga dan Iya betul Bang. mempertahankan. Baik menjaga hubungan, menjaga perusahaan, Mhm. menjaga hafalan itu Iya. susah. Kalau untuk memulai kan susah kata orang, tapi dari memulai ada lagi yang lebih susah, yaitu menjaga dan Betul Bang. mempertahankan. Itu sih yang paling susah. Motivasinya memang kita berbagi. Ilmu itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kita bagikan. Nah, ketika kita belum mempunyai banyak ilmu, maka berikan semampu kita. Ketika kita memberikan, kita bisa juga belajar. Hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi adab dalam belajar dan mengajar itu kita sambil belajar kita ngajar. Betul. Nah, sekarang kan Abang lagi buka rumah Quran. Abang juga belajar Quran. Walaupun kita terkadang di kampus fokusnya bukan di Quran tapi di dakwah fokusnya. Iya. Betul. Nah, kita cari-cari lembaga-lembaga yang belajar Quran, kita belajar makharijul huruf, kita belajar tentang sifatul huruf. Kenapa demikian? Karena kita buka rumah Quran, loh pendirinya kok nggak ngerti Iya dengan nggak ngerti. Quran. Harus ngerti ya Harus Bang. ngerti dikit-dikit walaupun nggak banyak, yang Mhm. penting sedikit kita Iya. ngerti. Berarti pada intinya kita harus bermanfaat untuk orang lain ya Bang. Untuk Iya. bermanfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri ya Bang Iya, pastinya. benar sekali Kak Dila ya. Nah, memang dari keinginan terus kita melahirkan dorongan. Betul. Kalau ingin saja nggak didorong keinginan itu, nggak ditimbulkan rasa hasrat, rasa cinta dengan keinginan kita itu, maka motivasinya nggak akan keluar. Hanya jadi angan-angan aja ya Bang. Hanya angan-angan kayak mimpi Oh iya. tak diwujudkan. Nah, ketika kita memiliki keinginan dan didorong dengan hasrat dan kecintaan terhadap keinginan kita itu, maka kita harus berusaha mewujudkannya. Usahanya banyak, dari usaha dari segi modal, Iya usaha betul dari Bang. segi waktu yang kita habiskan, usaha dari manajemen, pokoknya semuanya. Setelah itu, setelah kita keinginan, kita usaha, kita wujudkan, kita pikirkan lagi, ini bermanfaat nggak? Betul. Kalau hanya untuk manfaat untuk diri kita sendiri, kalau mau laksanakan oke, tetapi apa salahnya kalau kita mencari kegiatan itu yang bermanfaatnya lebih banyak gitu. Itu salah satunya. Mohon doanya Dila, Iya pasti semoga Bang, selalu rumah Bang. Quran ini makin lancar. Amin. Nah Abang, berbicara tentang rumah Quran Abang, pasti Abang menghadapi tantangan, hambatan gitu Bang. Apalagi baru juga ya Bang. Iya, Baru baru juga. 2 bulan. Dari awal nih Bang, pasti Abang merasakan pasti adalah gitu. Jalan kan gak selalu lurus ya Bang, ada berkelok-keloknya, ada batu-batunya. Terus apa aja sih Bang tantangan yang Abang hadapi dalam mendirikan rumah Quran ini Bang? Tantangan pertama pasti dari segi modal. Iya betul Bang. Tantangan yang kedua memang dari awal niat dulu. Niat. Yakinkan niat kita, ini niatnya karena apa? Ini karena cari nama, atau karena pengen dipuji-puji orang, atau memang karena Allah. Karena ada dalam salah satu kitab Sulut Dakwah, kita beramal itu harus ada 2 syarat. Syarat yang pertama harus sesuai dengan syariat Islam. Syarat yang kedua harus mengharap ridho dan taat kepada Allah. Nah, ini berkaitan dengan niat. Kalau niat kita mengharapkan ridho dan taat kepada Allah, maka insya Allah apapun yang kita laksanakan itu akan bernilai. Tetapi kalau tidak ada 2 hal ini, apapun aktivitas amal kita, mau mendirikan rumah Quran, mendirikan sekolah, mendirikan hal yang lain, kalau tidak ada 2 hal ini, maka semuanya bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada artinya. Maka luruskan dulu niat kita seperti itu agar semuanya bernilai di mata Allah. Tantangannya itu lumayan banyak. Niat kita berbaharui dari uang itu, cari uang, kita kelola, Cari modal awal ya Bang. cari modal awal, cari uang, terus belum lagi dari segi lapangan. Karena nggak semua orang kan
terkadang ada juga orang yang cemburu dengan kita. Iya betul Bang. Kita harus tantangan itu, Lingkungan ya Bang. lingkungan, harus menemui semua tokoh-tokoh masyarakat sebelum kita buka. Iya betul Bang. Banyak tantangannya. Sanggup nggak ini buka? Atau ada juga orang yang menawarkan ini rumah saya aja yang kontrak gitu. Karena kita nggak bisa seperti itu. Kita harus manajemen lokasinya harus oke. Persiapan matang-matang Persiapannya banget harus ya Bang. matang. Karena kalau nggak matang nanti kita kontrak suatu tempat nanti nggak Putus tengah jalan ya Bang. Iya benar sekali. Tantangannya banyak sekali. Yang penting cintai tantangan itu karena memang manisnya kehidupan itu kita ada tantangan. betul, Kalau nggak ada tantangan nggak terasa manisnya kopi itu. Nah Bang, di rumah tahfiz, di rumah Quran Abang tuh berapa sekarang santrinya Bang? Alhamdulillah sudah kurang lebih 105 orang. Dan gurunya kurang lebih 6 orang hari ini. Dan kita masih berusaha untuk manajemen. Mohon doanya semakin banyak santrinya, gurunya semakin bertambah dan semakin intinya berkualitas lah, itu tujuan kami. Tapi kan tantangannya terkadang masyarakat mengharapkan hafalannya harus banyak gitu anak-anak ini. Tapi kalau kita baru-baru buka nggak mungkin kan langsung anak itu bisa hafal 1 juz, 2 juz. Kita bertahap. Perlahan-perlahan ya Bang, perlahan-perlahan. Nah Bang, untuk rumah Quran Abang sendiri nih Bang, apa aja sih Bang yang ada dalam rumah Quran Abang tuh? Mungkin kami pengen tahu juga nih Bang. Sederhana sih kalau kita awal-awal ini, kita baru mempersiapkan itu harus ada mejanya, ada tempat belajarnya, ada sekat-sekat, kasih kelas gitu. Ada kelas Iqra, kelas tahsin, kelas tahfiz. Ada tingkat-tingkatannya ya Bang? Ada. Kita belajar nanti diajarkan adik-adik itu, santri-santri itu bagaimana kita lebih dahulu memperbaiki bacaan kita, makharijul hurufnya, terus belajar tajwid, baru kita menghafal nanti. Dan kita ada juga program seperti di Kota Padang kan ada didikan subuh, kita ada didikan duha untuk menambah hafalan-hafalan dari adik-adik, dari santri, santriwan, santriwati. Kita ada program menghafal hadis, menghafal Al-Quran. Jadi kalau untuk kondisi rumah Quran hari ini ya sederhana karena kita modalnya ala kadarnya aja gitu. Baru juga ya Bang? Baru juga. Tapi insya Allah lah Bang, kalau misalnya berkembang, maju terus bakalan ada cabang ya Bang? Insya Allah. Itu ada planning tuh Bang? Ada planningnya insya Allah. Yang penting intinya matangkan ini dulu, di manage dulu sebagus mungkin. Kalau udah oke, baru buka cabang. Tapi kalau belum oke yang ini, nanti kurang termanage, nanti sia-sia jadinya. Kita harus fokus satu-satu. Karena fokus mata pun fokusnya hanya satu, kamera pun fokusnya bisa satu, yang lain itu akan blur gitu. Iya betul Bang. Seperti itu, jadi kita harus fokusnya satu-satu. Kalau udah fokus satu, udah oke, baru kita alihkan ke lokasi yang lain, ke cabang yang lain, seperti itu. Nah di rumah Quran Abang nih dari umur berapa tuh Bang yang kebanyakan murid Abang? Kami buka planningnya lintas usia, dari usia 5 tahun ke atas. Nah, tetapi hari ini yang sudah daftar itu rata-rata SD dan SMP. Tetapi kemarin ada yang minta dia udah usia 45 tahun. Bisa nggak kami belajar katanya? Ya bisa gitu. Karena abang pun pernah ngajar. Ada kebetulan jemaah masjid dulu umur 48 tahun. Pengen belajar tahsin. Oke. Nggak ada persoalan mau umur berapa, nggak ada batasan umur ya Bang? Dila kalau mau belajar boleh, kita sama-sama belajar. Bisa boleh lah ya Bang singgah ke situ ya Bang kapan-kapan. Kami dari kru dan KTV mungkin mampir main-main sama santri gitu ya Bang. Oke, sama-sama belajar kita. Sama-sama belajar. Karena pada hakikatnya tidak ada yang sempurna, tidak ada orang yang langsung hebat, langsung pintar. Semuanya proses untuk belajar. Itu Bang terkait tentang pribadi Abang nih Bang, kan Abang sekarang bujang juga ya Bang? Masih bujang. Masih kosong ya Bang? Masih kosong. Tapi hebat sih Bang, jarang loh anak muda sekarang yang terpikirkan untuk hal-hal kebaikan seperti itu Bang, apalagi dalam segi agama kan Bang gitu.
Tapi hebatnya Bang di sini, Abang mampu gitu berkontribusi bukan untuk diri Bang sendiri tapi untuk orang lain nih Bang. Nah, Dila mungkin mau berbicara tentang apa sih Bang harapan Abang untuk kedepannya rumah Quran ini Bang? Harapan abang untuk rumah Quran, karena itu lokasinya dekat di rumah, kita memang fokusnya ingin memperbaiki generasi semampu kita, karena generasi hari ini akan menjadi pemimpin di hari esok. Dan kita ingin rumah Quran itu akan tetap berjalan dan lancar, semoga berkembang, Amin. banyak para penghafal Al-Quran di sana. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan kami. Dan kita hanya bisa berusaha, berdoa, untuk hasil Allah yang nentukan. Kami pun berdua sudah bilang sama teman yang satu lagi yang mendirikan, kan berdua orang, kita harus sanggup. Ini uang kita keluar loh, sekian juta contohnya, sekian juta, sanggup nggak uang ini hilang gitu. Pada hakikatnya uang yang kita punya hari ini itu akan hilang karena meninggalkan kita. Iya. Tapi bagaimana cara kita uang itu jadi manfaat, ya kita Hilangnya dengan cara yang bermanfaat ya Bang. iya, kita harus rela nih uang silakan berikan untuk mendirikan rumah Quran. Oke, siap. Habis hilang terserah, itu jalan kita, cara kita. Setiap orang memiliki cara sendiri untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari ladang-ladang pahala. Itu komit kita. Jadi harus mampu mengambil setiap risiko, dan kami yakin semoga nanti akan berkembang, dan planningnya kami buka yayasan. Yayasan dan buka sekolah, planningnya, mohon doanya. Ya amin. Berarti pada intinya kita perlu generasi yang dengan hidup dengan Al-Quran ya Bang. Pasti Abang pengennya gitu juga ya Bang. Iya, benar sekali. Berawal dari itu ya Bang. Nah, impian Abang yang Abang ingin capai ke depannya Bang, planning yang pasti ada rencana Abang nih dalam beberapa tahun kemudian atau apa gitu Bang. Impian yang pengen sekali Bang wujudkan untuk rumah Quran ini Bang. Kalau untuk rumah Quran, planningnya kita buka yayasan, mendirikan sekolah. Ujungnya memang sekolah gitu, seperti sekolah Quran, bisa jadi dari SD atau SMP. Tapi bertahap-tahap dulu ya Bang. Bertahap untuk dulu. proses kita Nikmati harus proses dulu ya Bang. menikmati proses sakit dan sakitnya kita rasakan, pahitnya kita rasakan, lelahnya, letihnya, karena kan kuliah iya juga, rumah Quran iya juga, di stasiun televisi iya juga. Itu manajemennya harus, terkadang kan satu sisi waktu ini kita pakai, satu sisi tentu ada yang akan dikorbankan. Kita harus bersabar dengan semua persoalan. Harapannya ya buka sekolah, ada sekolah SD, ada sekolah SMP, itu keinginan dari kami. Dan kalau untuk pribadi terhadap orang tua, semoga nanti bisa juga mengumrohkan orang tua. Iya, amin Bang. Nah, Abang kan ngajar juga Bang, tapi Abang belajar juga ya Bang, S2 juga ya Bang. Iya. Tetap harus jadi harus selalu berpendidikan ya Bang, harus selalu belajar itu selagi nafas itu ada, tetap belajar. Dan belajar itu tidak harus di kampus, di sekolah. di mana Sekarang saja pun bisa belajar ya Bang. Sekarang kan kita sama-sama belajar. Sama-sama Belajar berkomunikasi, betul Bang. belajar memberikan ilmu, belajar ya berinteraksi dengan cara yang baik, yang efektif. Semuanya pembelajaran. Dari pengalaman Abang pun Dila bisa belajar ya Bang. Sama-sama belajar. Bang Jeki betul, pun Bang. bisa belajar juga dari Dila. Nah Bang, apa sih Bang pesan untuk anak muda Bang dalam kebaikan seperti sekarang ini Bang? Apa harapan Abang dan pesan Abang lah untuk mereka yang nonton nih Bang? Yang nonton. Yang nonton, sebenarnya pesan itu pada hakikatnya untuk diri kita sendiri. Iya betul Bang. Karena masih muda juga kan. Tebarkan kebaikan, tebarkan kebaikan kepada siapapun. Harapkan hanya mengharap ridho Allah dan ketaatan kepada Allah. Jadi seperti ini, seperti daun. Ini kan ada daun nih. Iya betul Bang. Daun itu kecil dan dia tak mampu menutupi bumi. Tetapi ketika daun itu ditaruh di mata, akan gelap jadinya. Bumi ini akan Tidak terlihat ya Bang. Tidak terlihat.
padahal kecil itu. Mm. Kalau seandainya hati kita ini sudah tertutupi oleh keburukan-keburukan, maka apapun kebaikan bentuknya kita tidak mampu melakukannya. Maka perbanyaklah untuk kebaikan. Kita tidak tahu dengan cara apa, dengan jalan apa, dengan amal apa kita masuk surga, maka carilah satu amalan saja untuk mempermudah kita menuju surga nanti. Masya Allah. Nah Bang, mungkin hari ini sekian dulu Bang bincang-bincang kita Bang. Oke. Makasih banyak Bang untuk ilmunya, pengalamannya Bang. Banyak pelajaran yang Sama-sama. bisa diambil dari cerita Bang. Apalagi kan unik sekali Bang gitu. Anak muda, bujang lagi kan Bang, bisa Belum mendirikan. nikah ya. Iya. Dila udah nikah? Belum Bang. Belum lagi ya. Sama-sama kita. Sama-sama belum nikah ya Bang. Terus Dila juga makasih banyak Bang udah mau mampir di studio kami Bang, Oke, memberikan sama-sama. ya. Terima kasih juga Dila sudah mengundang. Sama-sama belajar, kita sama-sama Bang. berbagi ilmu, semoga bermanfaat Iya. bagi yang mendengarkan. Nah, amin Bang, bisa sharing ya Bang, sama-sama sharing ya Iya, Bang. benar sekali. Kapan-kapan bisa lah Bang kita untuk diskusi lagi, bincang-bincang Oke. lagi di podcast ini Bang. Boleh. Dengan angle yang berbeda. Enggak berbeda. Dengan pembicaraan yang lebih menarik lagi ya Bang. Oke. Baik teman-teman dan KTV, sekian bincang Dila hari ini. Dila dan kru undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.